Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfita Setio Putri, NIM 185231005 dari kelas Perbankan Syariah 6B, akan mereview jurnal internasional. Di sini saya mereview jurnal dengan judul Good Corporate Governance Principle in Indonesia Sharia Banking. Penulis dari jurnal ini adalah Andre Sandi Utama, penerbit dari International Journal of Law and Public Policy. Tahun terbit jurnal ini adalah tahun 2020 dengan nomor ISSN 27216942. Perbankan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan bank, termasuk lembaga, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam menjalankan kegiatan usahanya. Secara sederhana, bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut kepada masyarakat, serta memberikan jasa keuangan lainnya. Menurut kegiatan usahanya, jenis bank dapat dibedakan dari bank konvensional dan bank syariah. Sebagaimana bank konvensional sendiri memiliki arti sebagai bank yang melakukan kegiatan usahanya secara konvensional, sedangkan bank syariah sendiri memiliki arti sebagai bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Undang-Undang Perbankan mengamanatkan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, setiap bank diwajibkan menjaga kesehatan dan menjaga kepercayaan masyarakat yang menempatkan dananya pada bank. Namun, masyarakat Indonesia telah kehilangan kepercayaan terhadap dunia perbankan pada saat krisis ekonomi tahun 1998. Krisis ekonomi tersebut merupakan kehancuran sistem perbankan nasional. Bukti nyata yang dihasilkan antara lain dibekukannya 38 bisnis bank, antara lain Bank Ciputra, Bank Ganesha, Bank Pesona, Bank Alfa, Bank Aspak, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada 7 bank yang diambil alih pemerintah, yaitu Bank RSI, Bank Putra, Bank Pos, Bank Arta Pratama, Bank Nusa Nasional, Bank Jaya, dan Bank IFI. Selain itu, terdapat 4 bank pemerintah, yaitu Bank Dagang, Bank Eksim, Bank Bumidaya, dan Bapindo yang dilebur menjadi Bank Mandiri. Namun, ternyata bank syariah tidak terpengaruhi oleh krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998. Pada saat krisis ekonomi, sebenarnya Bank Muamalat Indonesia menjadi satu-satunya bank umum syariah di Indonesia yang dikategorikan sebagai bank yang sehat. Di dalam jurnal ini membahas bahwa bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Sejarah perbankan syariah adalah pertama kali berdirinya bank syariah di Mesir, yaitu berdirinya Islamic Rural Bank di Kairo pada tahun 1963. Bank syariah pertama yang dimiliki oleh pihak swasta adalah Dubai Islamic Bank yang didirikan pada tahun 1975 oleh sekelompok pengusaha muslim dari berbagai negara. Sudah lama, umat Islam termasuk di Indonesia mengalami berbagai kendala dalam mengembangkan potensi dan pembangunan ekonominya. Salah satu penyebabnya adalah penyakit dualisme antara ekonomi dan syariah yang cukup kronis.
Inisiatif pendirian Bank Syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1990. Pada 18 sampai 20 Agustus tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional 4 Majelis Ulama Indonesia di Jakarta pada tanggal 22 sampai 25 Agustus 1990 untuk membentuk tim kerja pendirian Bank Syariah di Indonesia. Hasil kerja tim tersebut adalah berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada 1 November 1991 yang kemudian diresmikan dan mulai beroperasi pada 1 Mei 1992. Perkembangan awal perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional direspon dengan cepat oleh pemerintah pada tanggal 25 Maret 1992. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disahkan menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan untuk mengakomodasi pendirian bank syariah di Indonesia. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dengan jelas menyatakan bahwa baik bank umum maupun bank perkreditan rakyat adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah. Pasal tersebut juga menjelaskan pengertian prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau membiayai kegiatan usahanya atau kegiatan lain yang dinyatakan sesuai dengan syariah, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil atau yang sering kita sebut dengan mudharabah, pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal atau musyarakah, prinsip jual beli dengan keuntungan atau yang sering kita kenal sebagai prinsip murabahah. Pada tahun 1998, selain menghancurkan sistem perbankan nasional, krisis ekonomi yang terjadi juga menjadi titik awal perkembangan perbankan syariah di Indonesia, sebab bank syariah tidak terpengaruh krisis ekonomi. Beberapa bank konvensional, baik bank pemerintah maupun swasta, mengembangkan usahanya dengan mendirikan bank syariah, seperti Bank Syariah Mandiri yang didirikan pada tahun 1999, Bank Permata Syariah yang didirikan pada tahun 2002, Bank Mega Syariah yang didirikan pada tahun 2004, Bank Rakyat Indonesia Syariah yang berdiri sejak tahun 2008, Bank Syariah Bukopin yang berdiri sejak tahun 2008 dan lain sebagainya. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia sangat pesat. Salah satu periode yang unik dan menarik dari rangkaian panjang perkembangan perbankan syariah di Indonesia adalah periode pematangan konsep dan perintis awal yang berlangsung pada dekade 90-an. Saat itu masih ada bank umum syariah, yaitu Bank Muamalat Indonesia. Dengan statusnya sebagai bank umum syariah pertama di Indonesia, Bank Muamalat Indonesia menjadi pilot project dan merek dagang kebangkitan dan implementasi pemikiran hukum ekonomi syariah secara pasif di Indonesia. Dekade berdirinya Bank Muamalat Indonesia menjadi momentum yang ditunggu-tunggu masyarakat Indonesia sejak puluhan tahun, bahkan ratusan tahun yang lalu. Periode ini sangat strategis karena menjadi batu loncatan keberhasilan atau kegagalan perbankan syariah di era selanjutnya. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan tahun 2017, saat ini terdapat 13 bank syariah di Indonesia, 21 unit usaha syariah dari bank konvensional, dan 102 BPR syariah. Hal ini menjadi bukti keberadaan dan perkembangan perbankan syariah yang signifikan dalam sistem perbankan nasional. Artinya,
Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang dapat berkembang pesat atas dasar kepercayaan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Bank syariah memiliki tanggung jawab moral terhadap masyarakat dan tanggung jawab agama kepada Tuhan. Bank syariah memiliki tanggung jawab moral kepada masyarakat, artinya masyarakat menganggap pegawai yang bekerja di bank syariah memiliki akhlak yang baik sesuai dengan ajaran Islam, misalnya jujur dalam bekerja. Bank syariah memiliki tanggung jawab beribadah kepada Allah, artinya bank syariah secara tidak langsung telah mendakwah untuk menjalankan syariah Islam dalam bidang muamalah, misalnya mengajak masyarakat untuk meninggalkan riba. Untuk menjaga kepercayaan mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam, perbankan syariah harus menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance dalam pengelolaannya. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional sebagai syarat mutlak bagi dunia perbankan untuk berkembang dengan baik. Oleh karena itu, Bank for International Settlements sebagai lembaga yang mempelajari prinsip kehati-hatian yang harus dipatuhi oleh perbankan telah mengeluarkan pedoman penerapan good corporate governance bagi dunia perbankan secara internasional. Selanjutnya, dalam prinsip keterbukaan, bank harus yang pertama mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dapat diperbandingkan, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. Yang kedua, informasi yang wajib diungkapkan meliputi namun tidak terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan visi misi, tujuan, dan strategi bisnis perusahaan, kondisi keuangan, komposisi dan kompensasi manajemen, pemegang saham pengendali, kepemilikan silang, pejabat eksekutif, risiko manajemen, sistem pengawasan dan pengendalian internal, status kepatuhan, sistem dan penerapan prinsip-prinsip good corporate governance, serta kejadian-kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi bank. Yang ketiga, asas keterbukaan yang dianut oleh bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kerahasiaan jabatan, dan hak-hak pribadi. Terakhir, kebijakan bank harus ditulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan dan pihak yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut. Prinsip selanjutnya adalah prinsip akuntabilitas. Dalam prinsip akuntabilitas, bank harus menetapkan tanggung jawab yang jelas untuk setiap organ organisasi yang selaras dengan visi misi, tujuan bisnis, dan strategi perusahaan. Selain itu, bank juga harus meyakini bahwa seluruh organ organisasi bank memiliki kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Bank wajib memastikan adanya sistem check and balance dalam pengelolaan bank. Terakhir, bank harus memiliki ukuran kinerja untuk semua tingkatan bank berdasarkan ukuran yang disepakati yang konsisten dengan nilai perusahaan, tujuan bisnis, dan strategi bank, serta memiliki sistem penghargaan dan hukuman. Prinsip yang ketiga adalah prinsip tanggung jawab. Dalam prinsip tanggung jawab, bank harus yang pertama, untuk menjaga kelangsungan usaha, bank wajib berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan pelaksanaan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, bertindak sebagai warga perusahaan yang baik, termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial. Selanjutnya adalah prinsip independensi. Dalam prinsip independensi, bank harus menghindari terjadinya dominasi yang tidak adil oleh pemangku kepentingan tertentu dan bebas dari benturan kepentingan. Yang kedua, bank dalam mengambil keputusan harus objektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.
selanjutnya adalah prinsip kewajaran. Dalam prinsip kewajaran, bank harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan berdasarkan prinsip kesetaraan dan keadilan, dan memberikan kesepakatan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan serta menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank dan memiliki akses informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan. Pada dasarnya, penerapan prinsip good corporate governance pada bank konvensional dan bank syariah adalah sama, karena mengacu pada pedoman good corporate governance perbankan Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Governance. Penerapan prinsip good corporate governance pada bank syariah diatur secara tegas dalam pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang menegaskan bahwa bank syariah wajib menerapkan tata kelola yang baik yang meliputi prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, profesionalisme, dan kewajaran. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bentuk penerapan prinsip good corporate governance dalam perbankan syariah adalah pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pada umumnya, serta Dewan Pengawas Syariah secara khusus pada masing-masing bank syariah. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia bertugas membina penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan ekonomi pada umumnya dan keuangan pada khususnya, mengeluarkan fatwa tentang jenis kegiatan keuangan, mengeluarkan fatwa tentang produk dan jasa keuangan syariah, dan mengawasi penerapan syariah serta fatwa yang telah dikeluarkan. Dewan Pengawas Syariah bertugas mengawasi proses pengembangan produk bank syariah baru, meminta fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia untuk produk bank syariah yang baru yang belum ada fatwanya, meninjau secara berkala mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana, dan menyediakan layanan perbankan syariah, serta meminta data dan informasi terkait aspek syariah dari unit kerja bank syariah dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Dari hasil review jurnal ini dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia untuk menjaga kepercayaan mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Perbankan syariah harus menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance dalam pengelolaannya. Penerapan prinsip-prinsip good corporate governance pada perbankan syariah diatur secara tegas dalam pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang menegaskan bahwa bank syariah wajib melaksanakan tata kelola yang baik yang meliputi prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, profesionalisme, dan keadilan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Bentuk penerapan prinsip good corporate governance dalam perbankan syariah adalah pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pada umumnya dan Dewan Pengawas Syariah secara khusus pada masing-masing bank syariah. Selanjutnya, konstekstual pada jurnal yang saya review terhadap dunia perbankan saat ini adalah sebagaimana good corporate governance sampai saat ini menjadi prinsip penting yang digunakan untuk menjaga kepercayaan masyarakat Indonesia. Apabila bank syariah menjalankan prinsip tersebut di setiap pengelolaannya, maka masyarakat akan cenderung lebih tertarik menggunakan jasa perbankan syariah dibandingkan jasa keuangan lainnya. Begitulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau kekurangan yang lainnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.